Kayaknya tinggal satu langkah lagi nih, Deddy Mulyadi masuk gelanggang itu. Dan dia akan merebut panggung gelanggang politik nasional itu dengan apa yang dilakukan sekarang. Jadi kalau misalnya sekarang tidak hanya orang Jawa Barat yang bicara soal Deddy Mulyadi, dengan kebijakan kontroversinya dalam tanda kutip, sekarang orang Sumatera Barat sudah mulai bicara soal Deddy Mulyadi. Sekarang orang Sulawesi sudah mulai bicara soal Deddy Mulyadi. Orang Kalimantan dan lain sebagainya sudah bicara soal Deddy Mulyadi. Sehingga tingkatan popularitas Deddy Mulyadi akan merangkak naik. Dan secara politik itu saya anggap wajar-wajar saja. Siapapun yang berada dalam posisi politik seperti Deddy Mulyadi tentu akan menggunakan semua daya yang bisa diupayakan untuk bisa menarik perhatian publik dan juga coba untuk masuk kepada bagaimana publik bisa simpati dan melihat publik kita. Menurut saya ya dari zaman ke zaman selalu publik kita itu senang dengan sesuatu yang cukup fenomenal. Jadi kalau orang tidak berpikir ini siswa-siswa yang nakal ini dimasukkan ke barak sama dia. Mungkin saya juga waktu sekolah dulu bisa masuk ke barak berkali-kali ini saya saking nakalnya gitu ya. Cuman memang itulah karakter yang memang dimiliki oleh Deddy Mulyadi yang mungkin juga tidak dimiliki oleh tokoh politik lainnya. Nah, bahwa memang akhirnya ini menjadi polemik, ada yang KPAI misalnya menyampaikan bahwa ini sebenarnya apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi hanya sifatnya sementara untuk membangun karakter siswa-siswa nakal. Itu soal lain. Bahwa misalnya ada juga soal dinamika antara DPRD Jawa Barat dengan gubernurnya, itu soal lain. Tapi bahwa memang ada upaya Deddy Mulyadi untuk menaikkan strata politik dia sebagai tokoh politik nasional, ini yang rasa-rasanya bukan bahwa memang Pilpres di 2029 masih terlalu jauh. Mungkin Deddy Mulyadi tidak berpikir Pilpres 2029, tapi bahwa dia ingin melihat publik Indonesia atau rakyat Indonesia melihat bahwa dia sudah layak masuk dalam jajaran yang diperhitungkan menjadi pimpinan nasional ke depan. Entah 2029, entah 2034, entah tidak jadi sama sekali, tapi bahwa Deddy Mulyadi berhasil mengkreat jabatan dia sebagai Gubernur Jawa Barat sebagai yang untuk menstimulus dukungan publik sehingga dia bisa dikategorikan masuk dalam tataran tokoh politik nasional. Saya rasa itu dilakukan oleh Deddy Mulyadi dengan sangat baik pada sekarang ini. Dan orang terkaget-kaget ya karena belum sampai setahun. Mungkin Deddy Mulyadi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, sudah banyak sekali yang dilakukan yang dianggap kontroversi. Sampai dia dianggap bahwa mengikuti jejaknya Mulyono, misal jejaknya Pak Jokowi. Itu coba untuk masuk gorong-gorong dan lain sebagainya. Dan menurut saya, selama itu memang masih digemari oleh masyarakat kita yang cenderung memang secara psikologis masyarakat kita itu senang sekali ya dengan sesuatu yang terlihat keren, terlihat bahwa berani, terlihat cepat, satset dan lain sebagainya yang itu sekarang tergambar dari Deddy Mulyadi. Jadi kalau misalnya dia melihat ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang kurang, eksekusi dan lain sebagainya. Bahkan konon katanya memang seringkali juga melangkahi teman-teman di legislatif, termasuk soal APBD dan lain sebagainya. Nah, saya tidak masuk pada persoalan bahwa hubungan antara legislatif eksekutif ini menjadi sesuatu yang sangat serius. Karena memang tidak saja di tingkatan kepala daerah, di tingkatan presiden pun seringkali juga hubungannya kan juga tidak terlalu baik. Apalagi memang di setiap pertarungan atau di setiap kontestasi pasti menghasilkan dukungan politik yang berbeda. Jadi kalau misalnya teman-teman dari fraksi PDI Perjuangan itu melakukan walkout, melakukan kritik, ya harusnya memang itu yang dilakukan sebagai partai politik yang bukan bagian dari Deddy Mulyadi. Jadi rasanya aneh kalau misalnya PDI Perjuangan itu berdiam diri. Jadi itu sesuatu yang menurut saya biasa saja Pak Karni. Sesuatu bukan yang luar biasa seolah-olah bahwa Deddy Mulyadi ini sudah melakukan pelanggaran yang sangat serius gitu. Tapi ini bagian dari dinamika politik kekuasaan yang ada di Jawa Barat. Dan bahwa kita juga memberikan ruang kepada Deddy Mulyadi untuk memperbaiki berbagai hal yang juga dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat.
ya itu juga harus kita apresiasi bahwa juga ada beberapa hal. Setidaknya memang ada upaya-upaya cepat dari Deddy Mulyadi untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada di Jawa Barat. Nah, persoalan bahwa memang nanti di 2029, 2034 bahwa dia memang akan mengikuti jejaknya Pak Jokowi atau tidak, saya rasa memang tidak bisa juga dibandingkan antara Pak Jokowi dengan Deddy Mulyadi dari segi proses politiknya dan juga karakteristik yang dimiliki kedua orang ini saya rasa agak berbeda. Latar belakang pun berbeda.